Di video kali ini gue pengen bilang Indonesia nggak akan maju. Kalian tahu jawabannya kenapa? Simpel, korupsi. Kita tahu di Indonesia ini kekayaannya luar biasa banget. Bahkan di Papua kemarin gue kesana, katanya di bawah tanah penduduknya itu adalah jalur emas. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kita lihat dari Miangas sampai Rote, itu semuanya adalah sumber kekayaan alam. Tapi pertanyaannya kenapa masyarakatnya miskin? Di video kali ini gue akan flashback semuanya mulai dari sejarah 350 tahun di mana Belanda yang katanya menjajah kita. Gue akan ungkap kebenarannya di sini. Kalian pernah tahu nggak sejarah yang sebenarnya? Katanya Belanda menjajah kita 350 tahun. Padahal sebenarnya kalau waktu gue di daerah timur, di Papua, di Ambon, mereka merasa bahwa Belanda tidak menjajah mereka, Belanda justru membayar mereka. Tapi yang sebenarnya menjajah masyarakatnya adalah bupati-bupati lokal Indonesia. Belanda itu nggak bisa ngapa-ngapain di Indonesia karena mereka tahu itu bukan negaranya. Tapi akhirnya Belanda ini membayar bupati-bupatinya dan yang melakukan korupsinya adalah bupati-bupati itu. Jadi ibarat kata nih Belanda punya kaki tangan lah untuk melakukan program yang disebut tanam paksa. Jadi ada era namanya kultur style-style di abad ke-19 di mana bupati-bupati ini tuh dapat tunjangan, mereka dapat kerja, mereka dapat gaji, mereka dapat fasilitas yang terbaik untuk menjalankan program tanam paksa ini. Jadi si Belanda ini itu memastikan bahwa program tanam paksanya berjalan baik melewati bupati-bupati yang sudah dibayar. Jadi bupati ini yang pokoknya koordinasi ke bawah ke masyarakat, lu harus tanam paksa, lu harus kasih gua komoditas dengan harga murah dan lain sebagainya. Jadi bupati-bupati ini tuh udah terbiasa gitu loh dengan hal-hal seperti ini. Mereka udah terbiasa dengan disuap, mereka sudah terbiasa dengan korupsi. Bahkan di zaman itu kalau ada bupati-bupati yang jabatannya lebih rendah, mereka mencoba menjilat pemerintah Belanda untuk mereka juga dapat bagian. Jadi itu udah jadi kayak sistem asal bapak senang gitu. Jadi mereka merasa kalau gue bisa ngebaik-baikin si Belanda, gue akan dapat bagiannya gue. Dan yang akhirnya dikorbankan siapa? Masyarakatnya. Jadi sebenarnya sejarah ini nggak pernah dikasih tahu kebenarannya ke kalian supaya kalian tuh nggak tahu bahwa sebenarnya yang jelek juga Indonesia. Yang jelek juga adalah bupati-bupatinya yang melakukan korupsi. Dan kalian tahu abad ke-19 itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Tapi korupsi udah ada, bahkan ke bawah sampai hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari struktur organisasinya, yang pertama adalah Belanda, mereka yang punya uang. Yang kedua adalah bupati-bupatinya yang dimana mereka menerima uang dari si Belanda itu, dan selanjutnya bupati itu yang akhirnya menekan kepada masyarakatnya. Ini sebenarnya bukan satu sistem yang baru karena sampai hari ini juga masih seperti itu. Yang punya uang adalah yang punya kuasa. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia dari zaman dulu mereka nggak peduli dengan masyarakatnya. Ini tuh udah praktik yang akhirnya menurut gue diwariskan sampai hari ini. Pemerintah juga kita tahu ya beberapa kejadian kemarin ada orang yang punya mobil rental akhirnya ditembak sama si penyewa mobil, anaknya lapor ke polisi udah bawa buktinya tapi akhirnya nggak diproses kan. Jadi ya praktik ini memang udah diwarisin dari abad ke-19, mau gimana. Akhirnya gue ngeliat Indonesia sekarang kondisinya juga mengkhawatirkan. Kita lihat dari ekonominya, mungkin pemerintah bilang bagus, tapi karena pejabatnya ini seperti itu dan ini udah warisan ya, menurut gue udah sulit untuk dihilangkan. Untuk mereka masuk ke dalam jabatan tertentu aja mereka udah harus keluar uang yang sangat banyak. Waktu mereka dapat jabatannya kan mereka harus kembaliin uangnya. Akhirnya yang dilakukan apa ya? Mereka mencoba untuk mengeksploitasi yang mereka bisa lakukan. Mereka tekan masyarakat, mereka nggak peduli dengan siapapun. Ini yang terjadi kebanyakan di Indonesia. Jadi sikut kiri, sikut kanan, jilat atas, tendang bawah itu udah hal yang lumrah sebenarnya. Dan ini yang gue ngelihat bahwa kondisi seperti ini harus dirubah. Kalau enggak Indonesia benar-benar nggak bisa maju. Sebenarnya kalau kita lihat negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, mereka negara kecil aja itu mereka bisa lebih maju dari kita. Kenapa? Karena mereka nggak ada korupsi. Di Indonesia karena ininya udah turun-menurun, ini udah jadi kayak benang kusut yang sulit untuk diberesin. Kita lihat deh dana zaman dulu, BOS, bantuan operasional sekolah. Banyak yang bocor akhirnya nggak tepat sasaran. Contohnya misalnya pembangunan infrastruktur. Udah ada dananya tapi dikorupsi setengah dan akhirnya barangnya nggak sesuai. Ini tuh udah umum, gue yakin kalian juga udah tahu gitu loh. Hal-hal yang terjadi seperti ini tuh udah lumrah akhirnya di Indonesia. Terus ujung-ujungnya kita sebagai masyarakat biasa ngapain? Ya paling mikirnya ya udah mau gimana. Ya pokoknya mungkin gue juga harus jadi pejabat suatu hari nanti supaya gue juga bisa melakukan hal yang sama. Atau mungkin kalian pindah ke luar negeri karena kalian ngerasa bahwa udah fuck up banget di Indonesia. Dan gimana Indonesia mau jadi negara maju di tahun 2045 kalau kondisinya seperti ini, kalau mentalnya masih seperti ini. Apa 2045 ini cuma jadi wacana?
Sekarang pertanyaan gue adalah apakah Indonesia akan selamanya begini? Yang dimana kita melakukan praktik warisan korupsi yang udah diturun-temurunkan dari abad ke-19 sampai hari ini. Menurut gue masih tetap ada harapan untuk berubah, untuk kita bisa melakukan sebuah tindakan yang benar, untuk kita benar-benar mau menahan diri. Jangan semuanya apa-apa harus uang dulu gitu loh. Padahal sebenarnya mereka pejabat-pejabat ini memang disumpah untuk melakukan hal yang baik untuk masyarakatnya. Tapi ini nggak bisa dilakukan oleh satu orang, ini harus dilakukan oleh semuanya. Kenapa? Karena kalau satunya benar, mereka di dalam lingkungan yang tidak benar, akhirnya yang benar ini juga jadi melakukan yang nggak benar. Atau yang benar ini juga jadi takut bersuara. Kenapa? Karena yang tidak benarnya ini terlalu banyak. Jadi gue nggak tahu apakah ini bisa dilakukan untuk merubah semuanya menjadi benar, atau bahkan sama sekali udah nggak bisa jadi benar.